Jadi kalau lagi pasar sepi, kamu merasa nggak punya Allah? Lagi pasar rame, kamu merasa nggak punya Allah? Lagi masalah dengan istri, orangnya hadir. Ya, hadir entah di rumah atau di mana, kan ini majelis kan kemana-mana, betul ya? Lagi masalah punya istri, kamu punya Tuhan nggak? Kamu punya Allah nggak? Lagi masalah dengan suami, kamu punya Tuhan nggak? Kamu punya Allah nggak? Lagi punya masalah, kamu punya Tuhan nggak? Begitu kita ingat saya punya Tuhan, saya punya Allah, la ilaha illallah, gak ada Tuhan kecuali Allah, al-wahid, Allah cuman satu, tenang langsung. Kenapa tenang langsung? Karena begitu ingat Allah yang satu, paham yang bisa nolong hanya Allah ya, dan Allah punya rencana. Ini kepalanya jalannya ke sana, hatinya jalannya ke sana, adem, ayem, tentrem. Nah kalau orang nggak punya Allah lain, pasar sepi, kemungkinan masuk daftar pegawai akan dipecat ya. Sementara bulan depan anak mau nikah, yang satu ini anak lagi mau khitan, yang satu anak lagi masuk kuliah akan bayar kuliah, yang satu ibu baru masuk rumah sakit dalam perawatan, yang satu istri bulan depan hamil anak ke-15 ya, mau lahiran. Ya Allah gitu kan, piye iki nyebut ya Allah piye iki nyebut ya Allah piye iki. Saya mau nanya, ini kalimat nyebut ya Allah piye gini, kalimat apa ini kira-kira nih? Kalimat orang yang yakin sama Allah atau orang galau? Galau ya, piye iki ya Allah piye iki. Nah kalau dia paham Allah mesti kan bukan piye iki ya Allah, nggak akan ngeluh begitu sama Allah, justru jadinya indahnya luar biasa. Laporan, Gusti, laporan. Malaikat kanan menyimak, kiri menyimak ya. Malaikat bagian mengangkat doa ke langit menyimak. Bulan depan anak mau nikah, bulan depan istri kemungkinan besar melahirkan, bulan depan begini, hari ini seperti ini, begini. Laporan ya Allah, pasar sepi sampai detik ini penghasilan 0. Tapi aku punya kamu ya Allah, beresin ya Allah ya. Ayam mati nih. Istrinya nanya, Mas, iya, ada yang beli? Gak ada. Lah kamu kok senyum-senyum? Nah mbok kon piye? Saya tuh heran sama kamu. Ini warung sepi, kamu minta wajah saya seperti apa? Saya senyum salah, saya merengut salah, terus aku mbok kon piye? Suruh gimana? Ya mbok rojok dimelas-melas no titik, dibuat iba-iba dikit wajahmu dulu Mas. Ya gak bisa, aku tenang kok. Kamu tenang gimana? Kenapa kamu tenang? Saya udah laporan. Laporan ke siapa? Ke temanmu pengusaha yang sukses. Oh iya, yang punya pengusaha sukses. Siapa Mas? Oh, kamu juga kenal kok, cuman suka lupa sama dia. Siapa Mas? Masya Allah, teman saya ini yang punya kekayaan semuanya, semua kekayaan miliknya. Mas, stres sama kamu Mas. Sepanjang hidup kita tuh kenalannya orang-orang al-maratu wal miskinu. Kamu bilang kenalan orang kaya itu dari mana? Nah Mas, yang ada tuh teman datang tambah mau ngutang Mas, nggak ada yang ngutangi Mas. Kamu lupakan teman kita yang satu ini siapa? Allah. Bujuni terus jawab, Allah sih ya Allah Mas, tapi tokonya sepi Mas. Ada enggak model wanita seperti ini Bu? Ada enggak? Pertanyaan saya, ini yang salah istrinya atau suaminya? Loh, ada dua pendapat tuh. Pendapat yang kelompok istri model begini mengatakan, iya suami jangan terlampau pede, doanya kabul. Jangan terlampau pede, doanya kabul. Ini kalimat lebih menyesatkan. Jangan terlampau pede, doamu kabul. Padahal Nabi mengajari syarat terkabulnya doa harus pede, doanya kabul. Wa anta mungkinun bil ijabah. Kalau kamu nggak pede, doamu kabul, itu tanda doamu nggak kabul. Gampang ya? Gampang toh? Nah kok ini istri ngajari, udah Pak, kamu jangan doa begitu. Yang begitu-begitu tuh kalau Habib Novel, Habib Syekh gitu ya. Nah itu pantas kabul. Kamu niru kok Habib Novel, Habib Syekh. Aduh Mas, wes iki riwayat rekoso Mas. Ciri-ciri rekoso akan menghampiri dirimu Mas ini. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya harusnya begitu, lapor aja sama Allah Ta'ala. Saya hari ini tadi tuntas membayar angsuran cicilan tanah ya, cicilan tanah asrama santri itu kan beli 7,7 M ya, tiap bulan cicil minimal 500 juta.
Yang bulan Juli itu saya transfer selesainya hari Jumat ini ya, total alhamdulillah selesai 500 juta. Yang bulan Agustus yang punya tanah ngomong, Habib minta tolong, saya ada perlu mendesak, tolong nanti akhir Agustus siapkan 1 miliar ya. Biasanya kan 500 nih 1 Agustus, nanti akhir Agustus minta 1 miliar. Jenengan kalau jadi saya ngumet apa tenang? Jujur wae bloko. Mumet atau tenang? Hah? Makanya nggak jadi saya. Mumet atau tenang? Jujur. Mumet. Yang mumet itu mesti mikirnya begini, ya, buktikan nanti. Yang membuat orang dapat berita begini mumet karena langsung mikirnya aset. Betul. Sumber penghasilan. Betul. Aset, sumber penghasilan. Betul kan? Kemudian dana cadangan, entah dengan hutang atau piutang, ya kan? 3 hal itu yang paling memungkinkan untuk difikirkan ketika orang ditarget, kamu bulan ini harus ada penghasilan 1 miliar minimal. Langsung mikir, asetku ini, ini. Begitu asetnya cuma 50 juta, stres. Istrinya nanya, Mas, kenapa Mas? Panggilkan Ustadz, panggilkan Habib, ya, dijampi-jampi dengan jampi-jampi segala ayat gitu kan, pancet gak gerak, dicek sama dokter tekanan darah normal dan lain sebagainya. Akhirnya tanya ini, salah satu Ustadz yang bijak nanya, yang terakhir datang siapa? Gak ada. Coba dicek handphonenya, buka pesan WhatsApp, akhir bulan kamu harus bayar 1 miliar lagi. Ini nggak sembuh dengan dijampi-jampi ya, mbok tensi, mbok obat gak waras sih. Ini obatnya kalau model orang seperti ini, mbok edit 3 miliar waras. Ya selesainya di situ, senyumnya dia nanti di situ. Ini udah terlanjur kena serangan iman gagal gini. Ada gagal jantung, gagal iman, paham? Nah kalau gagal jantung langsung mati, gagal iman begini, stres deleng. Itu gagal iman. Naudzubillah min dzalik. Beda orang yang punya iman. Insyaallah kita semua punya iman. Amin. Punya iman. Orang kalau punya iman itu apapun peristiwanya nggak pernah ngecek diri dan makhluk. Jadi jangan gagal. Al-Wahid akhir bulan 1 miliar, langsung lihat, aku punya Allah, aku punya Allah. Tenang dia, lapor, ya Allah akhir bulan harus bayar 1 miliar. Sementara biaya pembangunan tiap bulan itu ya gaji tukang dalam 1 pekan sekitar 20 juta. Gaji tukang ya 1 bulan 20 juta, material tuh tagihannya ya sekian puluh juta, ya 1 bulan bisa ratusan juta. Jadi saya butuh paling tidak bulan ini ya Allah 1,5 miliar, paling sedikit bulan ini butuh 1,5 miliar. Ya Allah tolong kirimkan, gak pakai repot, gak pakai susah, gak pakai ruwet, gak pakai masalah. Amin. Saya kan ngomong ke orang tua, ngomong ke teman, ngomong ke sahabat, doain ya bulan ini targetnya harus dapat uang sekian ya, Fatihah seperti itu. Baru kemudian lihat punya apa ya, paham? Kalau Sayyidatuna Maryam punya pohon korma, butuh korma, punya pohon korma, pas atau nggak pas? Pas atau nggak pas? Butuh korma, punya pohon korma, pas atau nggak pas? Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ngunduh gak iso, iya, senggek gak ono, goyang gak mungkin jatuh. Kalau pakai logikanya, bergerak atau diam? Diam. Contoh jenengan butuh air, ada sumur di padang pasir, butuh air, ada sumur. Seneng atau nggak seneng? Tapi nggak ada timba, nggak ada timbanya, dan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan timba. Jegur, minum tapi mati. Di atas nyawang soyoloro lagi, mati sambil melihat air dalam kehausan. Semakin menyakitkan. Akhirnya apa? Ya tadi itu, lihati air atau duduk di situ menanti kematian, karena kalau jalan juga nggak ada air. Beda dengan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, hatinya ke Allah Ta'ala, butuh makan, butuh korma, ada di samping pohon korma. Logika apapun iki mbok obah gak mungkin tiba. Tapi karena hatinya ke Allah, Allah bilang goyangkan, nanti Allah yang akan menjatuhkan. Jalankan tugasmu, goyang, selesai. Goyang gak goyang, tugasmu goyang. Pegang batangnya, digoyangkan, gak goyang, tapi buah kormanya jatuh. Kamu punya hajat besar,
Kesalahan fatal kita adalah begitu punya hajat besar lihat aset, punya hajat besar lihat penghasilan, punya hajat besar lihat sumber-sumber pemasukan. Salah. Hajat besar lihatlah Allah. Gusti, hajat. Apa kata Allah? Tanya sama Nabi Muhammad SAW. Kalau ada hajat bagaimana? Nanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada hajat bagaimana? Gak ketemu Nabi. Nanya sama siapa? Ulama. Ulama ada hajat bagaimana? Bagaimana Nabi mengajarkan? Oh, Nabi mengajarkan banyak sekali cara agar hajat terkabul. Apa saja itu? Lakonono semakin banyak semakin bagus. Kamu wujudkan hajat orang lain. Allah selama tidak akan menyanyiakan seorang hamba sama hamba itu mau membantu saudaranya. Allah akan selalu membantu hamba itu. Allah akan selalu wujudkan wujud seorang hamba selama hamba itu mewujudkan hajat saudaranya. Siapa wujudkan satu hajat saudaranya, Allah akan wujudkan sekian puluh hajatnya. Oh begitu? Iya. Apalagi? Oh, kamu sholat hajat. Minta siapa sholat hajat 2 rakaat, doa hajatnya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh begitu? Iya. Dah jangan banyak-banyak Ustadz ngajarinya, 2 saja cukup. 2 saja cukup. Mulai dia jalankan itu, bergerak gitu, wujudkan hajat orang lain, wujudkan hajat orang lain. Nawaitunya Allahumma 1,5 miliar. Ini wujudkan hajat itu kira-kira ngeluarkan duit atau ngambil duit? Ngeluarkan duit. Ngeluarkan tenaga atau ngambil tenaga? Ngeluarkan tenaga. Logikanya dia semakin berkurang atau semakin nambah? Semakin berkurang, betul ya? Logikanya begitu. Tapi kalau udah urusan sama Allah, buangan akalmu, logikamu buangan. Kamu jangan melogika Tuhan. Tuhan kok di logika? Tuhan tuh di luar logika. Kamu jangan melogika Allah. Allah di luar logika. Logika ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak dia dengan iman, mulai wujudkan hajat. Terus apa yang bisa dilakukan? Kerja. Karena muslim harus bekerja. Kerja itu ibadah. Bisanya apa? Oh, saya bisa jual kacang, jual kacang. Bisa saya jual pisang, jual pisang. Bisa saya jual keahlian Habib. Apa keahlianmu? Markir Habib. Ya markir kan begitu. Bisa saya begini, lakonono yang kamu bisa. Tarol ajaib. Nanti kamu akan menemukan keajaiban yang luar biasa.